Ancak jujur Pak gini. Ya. Ya mana kadang-kadang apa-apa kok ya bantu ke mati Pak. Akal panjang. Ya. Ya. Aduh apa-apa kok ya bantu ke mati ya Pak. Pak jalan sudah katalog aja. Gimana? Kau nampik lah rumah. Jadi istri, ya, anak, dua perempuan saja Pak. Berarti harta bapak ini tidak habis nanti nih Pak. Ada saudara enggak Pak? Saudara laki-laki ada. Oke, saudara laki-laki perempuan berapa? Saudara laki-laki perempuan 4. Laki-laki berapa? Laki 2. 2, perempuan 2. Ayah tidak ada lagi Pak? Tidak. Ibu tidak ada lagi? Ke atas habis. Nah, ya berarti aman. Nah, kalau ada saudara aman tuh Pak. Jadi istri, kalau misalnya Pak punya harta 100 juta, ini peninggalan beliau. Istri karena punya anak, berapa tadi? 1/8. 1/8 dari 100 juta. Berarti 12,5 ya. 12,5 juta. Oke, sekarang ya anak perempuan, nah kan kalau 2 orang berapa tadi? 2/3. 2/3 dari 100 juta, dari sisa. Jadi kalau nanti 100 juta kurang 12.500.000, 7,5. 2/3 dari ini Pak, 87,5 juta. Sisanya nanti diambil saudara dengan ketentuan 1 laki-laki banding 2 perempuan. Habis tuh Pak. Jadi harta bapak nanti tolong sampaikan ke ibu, tolong sampaikan ke anak. Saya kalau meninggal dunia nanti edik kalian wajib dapat. Kenapa? Harta saya tidak akan habis, kalian bagi nanti. Ustaz, Nah. kan si suami ini kan meninggalkan apa? Pensiunan. Ya. Tapi yang praktek ini istri sama. Kalau pensiunan itu bukan warisan. Itu jaminan dari negara untuk melanjutkan hidup orang yang ini berjasa ke negara. Yang warisan itu yang terungguk ketika mati. Pada ketika mati itu terkumpul, itulah warisan. Tabungan berarti Warisan. itu pindah spesimen juga. Ya berdosa lah nyo. Makan haram lah nyo. Jadi kalau itu pembagian dari hak milik yang dari bapak gitu. Iya, kalau beliau meninggal. Kalau asuransi yang keluar itu Itu dah harta terungguk. Warisan. Kalau itu jadi masalahnya anak di UNCC bagi itu. Tak boleh. Kalau hibah boleh. Tak boleh. Hibah itu dan langsung diserahkan, tak ada lagi kita urus. Nah, ya kayak, mau kan mau buat anak kan juga. Itu yang pada sisi yang dua lebih. Apa namanya dulu, hibah atau apa? Wasiat. Wasiat batal. Cuma nama gue ende kerate. Oh, tak bisa. Warisan subagi saya mati saya dulu, biko bagi biko tu. Jadi pikirnya tinggal, pokoknya mati saya dulu, biko tinggal pandai orang bagi biko. Kalau Quran ada petunjuk mah. Boleh. Itu tak percaya je pembagian Allah nama tu. Bagi salah. Katakan langsung baik. Ya itu kalau hibah boleh, tapi nyemiliknya langsung. Tak ada urus lah. Balik nama langsung. Mesti pikat. Tapi kita tak boleh mengurusnya lagi. Biar mengurusnya dia. Pikat langsung. Mau dijualnya, mau diapakan terserah dia. Jadi tabungan bisa. Ya. Tapi kalau kita juga yang mengurus bukan ada hibah namanya. Anak-anak ini kan masih kecil Ustaz. Kita tadi kan anak perempuan dikasih tapi dikasih rumah sertifikatnya langsung sama anak itu. Iya. Tapi kan dalam catatan masih hidup nih. Ya. Dan kita tak ada memiliki itu wasit, cuman diperuntukkan, nggak ada catatan sebagai hibah. Nggak boleh. Otomatis Nggak boleh. Nggak. Harus dibunyikan. Rumah ini saya hibahkan ke si fulan. Berbunyi. Ada saksi, tanda tangan. Kalau dia pun dah juga jauh main itu kan. ulang pengajian ulang betul ya. Ubah pun dia. Kan PW masih hidup mah. Kecuali PW lah meninggal ya. Kalau masih hidup dah balu. Iya kan di bulan itu jadi duduk ketika anak kan itu. Kau punya abang, kau punya kakak, kau punya adik. Lalu BCC selain dari rumah induk kan itu. Ya kalau memang lah diserahkan, kayaknya miliknya langsung tak apa-apa. Ohnya masih kayak. Kami kasih sertifikat di seseorang. Ya tak apa-apa, itu milik dia nama itu. harus diberikan hibah
hibah itu. Dibunyikan hibah. Aku bunyikan gue. Bunyinya hibah. Saya hibahkan. Kalau tidak ada kalimat begitu, tidak sahnya loh. Saksi anak-anak yang lain. Nanti dirubah aja. Ada saya wasiatkan, ada saya hibahkan. Lain daripada itu namanya warisan. Jadi bilang tenda tadi lain. Iya. Untuk beribah, jadi sertifikat lah dong. Itu dibuat ya. Misal kalau Pak Sad, Pak Son. Oke. Istri kedua tanpa anak, cuman istri pertama udah meninggal. Yang dari bapak punya anak laki-laki satu berapa dapat istri? Ya, istri kedua tetap kalau punya anak bapak dapat 1/8. Dia nak tanpa anak ya. Iya kan ada di istri pertama, yang penting yang meninggal itu punya anak enggak? Mau istri pertama, istri kedua, istri ketiga, yang penting dia punya anak dari istri manapun. Sama kasus begini, istri pertama enggak punya anak, ya toh? Dan istri pertama enggak tahu kalau bapak ini menikah lagi. Nah, istri pertama enggak punya anak, Pak. Bapak ini diam-diam menikah lagi. Nah, harusnya ibu itu kan dapat 1/4 dia. Karena enggak punya anak. Tiba-tiba pas bapak itu meninggal, datang perempuan menggendong anak. Maka ibu tadi harus dapat 1/4 turun 1/8. Karena bapak kalau punya anak. Ya kan? 1/8 bagi 2 loh. Yang 7/8 untuk yang digendong itu. Ndak padi beko tu. Atau mah kau ibu-ibu tu perlu keceng kapan jalan mati tu ado nak pak ya. Jale-jale. Tapi kadang-kadang Tiba pagi. Iya. Ya kau tiba saja pak. Tak bisa ngecek indah malu. Tapi kalau ada jalan nyu ado lain kan misalnya kau kadi jual, beko apa, capek dia jual jalan pak mati kan tak ya pak lah tu. Kalau tidak tahu baca Hah? tidak tahu baca Ustaz. Tak tahu. Aku akan berubah. Ah tu salahnya tu mah. kadang nanti itu benar. Kalau tak bagi pasti dapat akal itu. Tugas kamu ada terus nanti. Kau meninggal kan itu kan. Ya kalau tak tahu tak apa. Wala. Tiba-tiba tahu. Pasti dia tahu lah, mati pasti tahu lah. Kadang tahu. Ustaz, kalau kejadian apa kan, misalkan istri pertama, istri yang kedua gitu kan, cuma apa namanya kok harta kok dibaginya dulu di awal gitu, apa digabung apa tu? Diulang balik, sadonya kumpul balik. Jadi dikumpul saja. Ya, pembagian sebelum mati tidak berlaku. Apa pembagian itu namanya? Warisan mati dulu. Syaratnya harus mati. Kalau tidak mati tidak warisan namanya. Berarti harus ikhlas lah istri-istri. Semua. Oh, itu makanya ini warisan takut tidak dengan azab Allah. Itu kuncinya. Kalau tidak takut, pasti banyak yang tangka-tangka yang mana-mana. Mada tangka itu tidak takut dengan ancaman Allah. Saya pernah Bapak Ibu, ya ada kawan itu kan bapak beliau tu dosen di UIN itu meninggal, kemudian punya istri di Padang satu, di Malaysia satu. Istri yang pertama sudah meninggal. Anak beliau dari istri pertama itu ada beberapa orang. Istri yang pertama ini Pak Ibu meninggal, bapak itu meninggal dengan anak-anak istri pertama ini duduk dipanggil semua istri itu Pak, yang di Malaysia nyu panggil, yang di Padang nyu panggil, nyu agen bagian ibu tu. Kau bagian ibu wah 1/8 bagilah berdua. Itu dia tidak ada rasa takut Pak. Ya. Tapi kalau tidak rasa takut, tidak punya nyu nyambil ikut tu. Pernah ada kejadian Pak, ya ada orang meninggal kakaknya ini punya anak Pak. Kakaknya habis beri mobil Pak, nyambil mobil tu Pak. Jadi adiknya. Padahal kakaknya punya anak. Kalau punya anak laki-laki tidak dapat apa-apa saudara lah Pak. Tapi diambil mobil tu Pak. Kan zalim namanya itu. Mengambil harta anak yatim namanya itu. Tak boleh, haram tu. Kekal dalam neraka besok tu. Di dunia makan api dia selamanya tu. Tak akan bahagia hidupnya tu. Atau makanya kuncinya rasa takut tadi. Kalau ya. Kalau misalkan suami itu punya hutang itu apakah si istri yang Enggak, kecuali dia punya harta peninggalan. Dia punya harta. Ya itu dibayar dulu. Makanya warisan baru dibagi setelah hutang. Oh berarti yang istri pertama istri kedua ini digabung aja untuk pelunasan hutangnya. Gimana tuh? Hartanya diseleksi dulu. Dibayarkan seluruh hutang dari harta itu dulu. Berapapun sisanya isi dapat 1/8 bagi 2 lah. Berarti sama-sama lah berarti istri-istrinya. Makanya 1/8 atau 1/4 ini dibagi semua istri. Rampiknya Pak, kali 5. Kalau anda ni bagi kalau 4 Ya. tu. Ini maksimal 4-nya Pak. Kalau ingin anak Pak. Ingin tak Pak? Kalau kat 100 ingin lah, cuma tak boleh je, tak rampiknya.
Kalau ingin tu malah tak ingin loh. Kau dapat sekota Padang kau tu awak sedong. Kalau ingin kan. Pasal lagi. Pasal orang mau aja. Pasal biasa apa kasusnya boy? Okey. Produser Apa produser nak sadar duanya? dua produser sama. Beda tu Pak. Okeylah. Pak Son, kalau beliau meninggal ayah ada Pak? Enggak ada. Ibu? Istri? Cik Pak ya. Iya. Harus jujur Pak, harus jujur ya. Istri anak 2, anak perempuan 2, laki 1. Berarti kalaupun Bapak punya saudara, delete. Saudara tertutup. Berarti gampang baginya, istri ambil saja bagiannya 1/8 dari total 8, sisa 7/8 kan? 7/8 itu anak laki-laki kali 2, 4 tambah 1 per 5, yang laki-laki 2/5 dari 7/8, yang perempuan 1/5, habis tu Pak, habis. Anak kiri dan kaki dah dapat dia. Nah, jadi memang Anak dua wali harus berapa jumlah laki-laki? 6 laki-laki, 6 pun. Anak laki-laki kali 2 balik tambah 6 8 balik. Berarti laki-laki 2/8 balik sadonya. Perempuan 1/8 balik sadonya. Kalikanlah satu yang tinggal. Kalau 100 juta, 2/8 balik dari 100 juta. Ustaz, kalau meninggal itu wajib dibagi sekali. Setelah hutang. Ya, tidak wajib. Iya wajib. Seperti ini itu. Kita punya rumah itu kan. Lawasin artinya rumah itu dijadian misalnya ke anak untuk jadian semacam rumah dagang. Kalian tidak boleh ikut dan dijual. Iya. Itu tuh untuk kalian mengetahui nih bininya ke depannya atau mungkin tabungan dari bini dari laki. Aku lah jadi itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tetap itu dibagi. Walaupun tidak akan dipacah, tidak akan dijual, tapi tetap ada surat si A saham di sini sekian, si B saham di sini sekian di rumah ini. Kalau meninggal salah satu dari mereka, anak mereka mengambil bagian ayahnya di situ. Tetap dibagi. Dibagi bukan berarti dijual, Pak. Tidak harus diuangkan. Ada ruko peninggalannya, Pak. Ruko kok jadi usaha keluarga. Tetap ruko ini dimiliki oleh yang bersama dengan saham masing-masing seperti pembagian tadi. Kalau ruko disewakan, hasil sewa ruko dibagilah menurut besar kecilnya saham tadi. Kalau dijual ya diambillah bagian sesuai saham yang ada. Kalau meninggal salah satu, anaknya mengambil saham bapaknya di situ. Oh enggak Pak, enggak selalu dibagi itu harus. Kan dalam satu tadi adanya kehidupannya kurang, karena tahu haknya ada di rumah apa, jual lah gitu. Mungkin dari dan dua, mungkin keluarga kakak saudara tadi dia lagi bayarlah. Iya balik boleh. Sekarang hakmu kan 1/8 misalnya kan, atau 2/8 misalnya kan, tergantung dinilai rumah tuh Pak. Berapa nilai rumah sekarang jual? Berikan hak dia. Berarti kau udah punya hak lagi nih. Bikin catatan Pak, bahwa bagian si fulan untuk si fulan yang membayarkan uang kepadanya. Berarti bagiannya Magi Piti banyak dapat beko itu di sahamnya di rumah tuh. Oh iyalah, semuanya harus pakai catatan. Dan masing-masing punya salinan. Memang begitu Pak dalam agama nih. Walaupun urusan keluarga, kok harato kok Paknya jadi masalah kadang. Sampai putus hubungan silaturahim gara-gara harato kok Pak. Ya tak? Jadi itu ada keluarga, itu muda, dia meninggal, punya anak, hanya cuma punya saudaranya tuh 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Tapi saudaranya ini dari bapaknya berbeda. Dia meninggal dunia. Oke. Ini si A, dia meninggal dunia. Ahli waris siapa Pak? Iya, dia sudah meninggal dunia atau belum? Sekarang belum. Oh, belum meninggal. Andai dia meninggal nanti. Oke. Siapa ahli warisnya? Dia punya istri? Anak? Saudara? Ada saudara tapi lain bapak. Oh, saudara si ibu saja? Berapa? Yang
Adik perempuan 2, laki-laki 1. Ini saudaranya si ibu saja. Saudara saya enggak? Tidak ada saudara saya. Anak saudara saya itu ada enggak? Ah, ya itulah. Oh iya kan, ini makin jauh, makin jauh. Dia enggak punya saudara, tapi saudaranya punya anak. Nah, setelah menggantikan tuh. Dia enggak punya anak, tapi dia punya cucu. Anak jadi cucu, cucu jadi anak. Oh, dia enggak punya cucu, tapi punya cicit. Ah, cicit jadi cucu, jadi anak. Ya, dia enggak punya bapak, tapi punya kakek. Bapak jadi bapak. Oh, berarti tidak habis sama yang saudaranya. Enggak habis sama ini. Maka nanti semuanya diambil oleh anak saudara yang si bapaknya tadi. Sampai siapa yang masih, kalau putus darah lagi, tidak ada lagi hubungan darah, baru negara mengambil. Berarti nggak ada masalahnya satu ibu beda bapak. Oh, tidak ada. Yang satu ibu ini hanya dapat nanti ya 1/3 dibagi sama-sama. 2/3 ini diambil oleh anak saudara laki-laki tadi. Nah, yang sering terjadi banyak kasus gini Pak, suami istri yang bekerja berdua-dua, rumah berdua, dua-duanya pegawai negeri. Meninggal bapak, mana status rumah nih Pak? Begini, bila seorang istri sebelum dia menikah dia sudah bekerja, setelah menikah dia minta izin sama suaminya bekerja. Boleh nak saya bekerja? Karena sebelum menikah luka saya bekerja. Kata suaminya boleh bekerja. Bekerjalah terus. Tanya, gaji saya ini statusnya bagaimana? Gaji kamu milik saya, kata suaminya. Setor kamu. Berarti dia tidak punya apa-apa tuh Pak. Tidak ada dia punya apa-apa di rumah tuh. Gaji setor dari itu. Tapi kalau dia berkata gaji itu milik ibu, bikin rekening sendiri, ibu pakai sendiri. Berarti gaji itu miliknya Pak. Kalau meninggalnya dibagi itu Pak. Jadi warisan tuh. Nah, sekarang kita bangun rumah, gaji saya dan gaji dia misalnya kan digabung, bangun rumah. Maka harus dibikin catatan oleh suami tadi, rumah ini saham istri saya separuh. Nanti setelah suaminya meninggal, rumah diambil dulu separuh oleh istri. Yang separuh inilah dibagi. Istri masih dapat lagi 1/8 yang separuh ini. Makanya ibu-ibu yang bekerja ini, ibu-ibu yang bekerja berdua dengan suami membangun rumah, punya aset bersama, tolong jalin kapak, Pak, status rumah awak ko baah. Harus berjalin. Walaupun apaknya nyerengi, apa beretong mana kau dan gini ke? Kau bisa jadi suami betul kan? Beretong kau ini dan macam ya. Iya. Bukan beretong Pak, kau meninggal salah satu dari awak kau ya, supaya jalin. Sebab kalau tidak begitu, maka harta yang ada di rumah itu semua milik suami. Istri tidak dapat, walaupun dia ikut membangun, ikut bekerja, tetap milik suami. Jangankan harta itu suami, istri pun milik suaminya. Ya? Nah, karena itu ibu-ibu yang bekerja perlu ada kejelasan dengan bapak. Ya. Istri mau kerja tuh, istri itu awal nak muat juga dia bodoh. Dia sudah saya katakan. Jangankan gaji kau tuh punya den ya gitulah. Ada kecil mah. Kalau dia mengecek, itu gaji ambo, piti ambo kayaknya. Jangankan gaji ibu tuh ya, ibu tuh punya ambo ya. Berarti kalau ambo tuh ada kan? Kalau misalkan istri kalau gajinya itu ya haknya gitu, jadi laki-laki tidak perlu dia tahu apa namanya? Ya mengambil, menguasai. Untuk menguasai. Iya, kalau memang kesepakatan di awal begitu. Ya. Aku siang makan banyak uang gitu. Nah, jadi ditanya oleh istri, saya ini bekerja, gaji saya ini sebenarnya apa statusnya? Kalau di suaminya berkata gaji ibu milik saya, store ke rekening saya. Tidak ada pilihan lain Pak, store. Kalau dari awal ada jadi Ustaz? Kadang kita kan selama ini nggak tahu harus dibunyikan dari awal. Ya berarti milik suami semua. Kalau dibunyikan? Ya milik suami semua. Meskipun ambil istri lebih banyak. Iya. Itu kan dah haknya istri, kan ada dengan juga satu haknya istri. Tidak ada hak istri rumah tuh, hak istri itu patuhnya. Hak istri dapat nafkah dari istri suami itu haknya. Ini kan kurang ini kan ada janji, cuma terpenuhi janji dua. Terus ini ada yang jual tanah.
ya kan? Janjinya mungkin diumrohkan adik-adiknya 4. Cuman 2 janji udah terpenuhi, 2 janji lagi orang meninggal, apakah itu dalam apa Ustaz? Hutang. Iyalah janji hutang lah. Maksud Ustaz? Iyalah janji itu hutang. Cuman lah tanpa tulis. Ya kan lah janjikannya. Tetap dia bayar dengan harta dia. Dengan harta warisan, dengan harta peninggalan dia tadi dibayarkan. Hukumnya bagi waris yang melaksanakan wajib hutang gimana? Berarti dia yang berdosa. Dia tanggung dosa nanti. Berarti yang hutang yang bersangkutan lunas. Berarti yang meninggal harusnya lunas hutang Ustaz. Iyalah. Caranya gimana? Soalnya belum dibayarkan sama warisnya. Ya dia lunas, yang hutang dipikul oleh yang membagi tadi. Berarti dia yang mengambil hak mayat. Hak mayat selesai. Tapi dia tidak menyelesaikan hak mayat, berarti kewajiban mayat dia tanggung nanti. Selagi harta yang diwariskan ini bisa mencukupi hutang saja. Iya, kalau kurang berarti tidak terbayar hutangnya loh. Berarti kan masih ada hutang sama yang bisa. Iya. Tapi seandainya utangnya misalnya 1 juta, tapi hartanya ada sekitar 200 juta. Tapi nggak dibayarkan oleh waris. Ya ahli waris berdosa. Jadi yang satu si mayat kita berutang. Enggak. Karena dia sudah lunas hutangnya di hadapan Allah, karena dia punya harta yang harus dibayarkan. Yang tidak mau membayarkan, ya ini yang menanggung dosanya nanti. Kalau kayak gitu apa namanya? Pada yang peninggalan dia nih gitu kan. Itu apa namanya? Misalkan ini rumah itu kan, utang dia banyak ini gitu kan. Jadi rumah ini wajib dibayarkan. Iya, dijual semua asetnya. Dibayarkan ke utangnya semua. Oh, tidak tertutup utang banyak mana? Ya berarti berutangnya di akhirat bisa kurang tuh. Berarti si istrinya gimana tuh, Ustaz? Ya tidak ada dapat apa-apa. Cari tempat tinggal lain itu mana? Ya cari tempat lain. Tuh ngadu pada we. Cara membayar utang juga tadi warisan tadi. Utang itu Pak wajib dibayar sebelum jenazah disalatkan. Secara agama, Nabi tidak mau mensalatkan jenazah yang berhutang. Nah, tapi di awak kan ada adat. Masuk orang sedang berbuati, wak kami minta utang. Tunggulah gak tadu apa kabui ya. Gak tarang kabui caranya. Artinya itu kan Ustaz, kalau berarti kan syariah yang disampaikan memandang masalah aja artinya. Nah, sebenarnya kalau masalah mayat harus secepat mungkin. Karena ini kan dibawa ke alam barzah dan dia belum diproses sebelum hutang itu dilunasi. Iya, artinya karena tadi menimbang orang berduka, tunggu saat. Itu kan adat saja tuh. Aturan dalam agama ada itu. Iya, artinya kan itu masalah tadi yang dia. Ya. Apa setelah dijaminkan oleh warisnya kan waktu pelepasan mayat disampaikan jika ada hutang secara hubungi. Apa itu cukup buat apa? Ya bisa. Kami bersedia membayarkan. Lah aman tuh. Ya, disebutkan itu. Jika ada hutang piutang, kami bersedia menerima kedatangan Bapak Ibu. Ya. Kalau konteksnya membayarkan sama menyelesaikan itu beda Ustaz. Ya membayar. Ya kan tadi kan tidak dibayarkannya hutang, langsung dibaginya harta warisan. Berarti si mayat ini kan statusnya masih berhutang. Dia sudah lepas karena dia sudah punya sesuatu yang bisa membayarkan hutang dia. Yang wali waris tidak mau membayarkan hutang dia. Berarti dosa si mayat itu nanti yang berhutang akan dipikulkan kepada si ahli waris yang membagi tadi. Karena sekarang kan mayat Ustaz, rumah tinggal satu, anak lagi kecil. Kalau dijual kan kemana? Iya kan makanya tidak mesti dijual. Tetap si istri dibikin surat, istri punya saham di rumah ini 1/8. 7/8 lagi itu milik si A sepersekian, si B sepersekian. Bikin ada notaris. Kok menikah ibu tadi ya laki-laki lain, yang suami baru kok tidak bisa monopoli rumah tu loh. Maksudnya yang untuk bayar utang Ustaz? Iya, untuk bayar utangnya. Ya, untuk bayar utang kalau memang itu aset dijual semua. Berarti itu enggak Kaki di situ, bayar utang apa tu? Kecenderungan sekarang ini kan cicil Ustaz. Ada cicil lah bah, kalau tahu. Kalau namu orang tu. Kalau dijual gimana aja? Ya kalau le mau yang memberi utang. Kalau kalian memberi utang tak mau dia, lunas katanya. Ya sita rumah sita, memang harus disita rumah tu. Itu risiko berutang begitu. Ustaz, di antara waris hibah sama
Wasiat. Sama wasiat tadi lah. Itu tuh apa namanya? Yang didahulukan tuh yang mana yang saya pada saat untuk kita laksanakan gitu, yang paling bagus itu. Tidak ada yang paling bagus, semuanya boleh. Ya, tidak ada. Ini bukan soal ibadah ini. Ini kan kepemilikan harta, perpindahan harta di seorang ke orang lain. Ada 3 bentuk dan 3-tiganya dibenarkan secara syariat. Bisa wasiat, bisa hibah, bisa warisan. Berarti itu cara kita mendahulukan. Iya, terserah. Tapi itu termasuk hutang-hutang usaha. Semua hutang harus dibayarkan. Ya, kalau tidak dia berdosa. Harus dibayarkan dulu. Semua harus dibayarkan. Jadi utang usaha kalau atas nama orang lain itu mana tuh? Tapi punya usaha dia nih gitu kan, cuma di atas namakan. Ya kan dia yang mengambil hutang kan? Iya. Iya, tanggung jawab dia lah. Walaupun ada nama orang lain, tapi dia yang mengambil hutang itu dengan tangannya. Nah, jadi memang harta warisan itu haram dibagi kalau hutang belum dibayarkan. Nah, jadi begitu aturannya. Mungkin memang yang tadi misalkan aku anak perempuan surang, anak laki-laki surang. Mungkin antara ayah dan ibunya itu ada yang meninggal satu surang gitu. Berarti apa pembagiannya? Dia yang meninggal siapa nih? Ayahnya. Oke. Yang meninggal si A, ayah. Ini ayah meninggal nih. Atau si A. Dia punya ahli waris istri. Ibunya tidak ada. Ibunya, bapaknya. Ibunya. Tapi dia punya anak laki-laki. Tidak, ibunya ada enggak? Berarti ayah? Ayah ada. Berarti ibu ada. Kok ayah ibu kandung dia bukan mertua? Ya, bukan ibu, ini ibu kandung yang ada hubungan darah, Pak. Kalau ibu mertua tidak ada hubungan darah dengan kita. Ada istri, ada ibu, anak. Oh, perempuan 1, laki 1. Ini habis nih, Pak. Berarti istri dapat 1/8 karena punya anak. Ibu dapat 1/6 karena punya anak. Ambillah 1/8 dan 1/6 ini dulu. Kalau 100 juta, 1/8 ambil dari 100 juta. 1/6 ambil dari 100 juta. Tambahkan ini dulu. Sisanya anak laki-laki kali 2. 1 kali 2, 2. Tambah perempuan 1. 3. 2/3 yang laki-laki dari sisa tadi. 1/3 yang perempuan dari sisa tadi. Habis tuh. Apa yang didahulukan mana Ustaz? Yang 1/8 apa 1/6 dulu? Sama kok. Ini tidak ada dulu kemudian nih Pak. Yang ini dulu dua-duanya ini. Dari 100 juta. Dari 100 juta. Dari total 100 juta, 1/8 dari 100 juta, 1/6 dari 100 juta. Tambahkanlah itu. Berapa sisanya? Baru 2/3 dari sisa tadi, 1/3 dari sisa tadi. Habis. Makanya pembagian warisan ini tidak rumit. Rumit itu kalau tidak mau saja. Atau ada yang tangka, tidak mau mengerti. Ya. Ada yang tidak mau mengerti, Pak. Ladagi pengertian, tidak mau itu locaknya. Itu yang jadi susah, Pak, pembagiannya. Jadi mal kebakar kakku kok dibagi, Pak ya? Iya. Kita aja di Bandung. Yang wasiat sama warisan tadi. Ya, itu kan ada usaha tinggi itu kurang dah sih kalau dia. Yang mau tadi yang mau anak tadi kombinasi 3 anak atau rumah tadi kan itu. Jadi itu jatuhnya hibah gitu. Ya, hibah. Jadi pada WBN hibah. Saya hibahkan tanah ini. Rubah. Revisi balik. Boleh? Terus yang wasiat tadi itu setelah mama meninggal menurunkan surat untuk jatahnya anaknya. Kan pusaka tidak boleh tadi. Saat ini tidak boleh. Tidak sah. Kalau bangunannya sah. Ya, kalau milik dia boleh wasiat. Nah, kalau bangunannya dia. Ya kan milik dia. Yang tidak milik dia tidak boleh diwasiatkan, tidak sah, batal wasiat itu. Bagaimana kita mewasiatkan yang bukan milik kita? Berarti berhak membongkar. Jangan dibongkar, diganti, dijual. Ini membongkar saja. Atau ada penyelamat dia, ada sahabat di lainnya, itu. Yang meninggal itu kan perempuan, cuman lah kondisi suami nggak ada lagi meninggal, pernah ada.
bapak sama ibu nggak ada. Cuma ada saudara laki-laki, saudara perempuan aja sama anak tiri. Anak tiri tidak dapat. Berarti saudara itu jadi anak. Semua saudara jadi anak. Satu laki-laki, dua perempuan. Yang tidak punya anak, ya saudara jadi anak. Kalau dilarikan suaminya saja boleh, Ustaz. Hah? Suami istri, nggak ada punya anak istrinya meninggal. Tapi diambil semua suaminya. Zalim itu. Suami maksimal setengah kalau tidak punya anak. Tidak lebih setengah. Yang setengah lagi itulah bagian saudaranya. Yang punya saudara. Istri meninggal kayak ini, kita kan kita yang membantu punya harta. Meninggal istri. Ya tidak ada yang dibagi. Berarti kan harta apa? Tutua dibagi. Tidak. Yang harta dia itu satu sebelum menikah. Dia punya harta, itu punya dia, itu bagi. Yang dapat warisan punya dia tuh. Yang dapat hibah dari orang punya dia tuh. Tapi penghasilan dia semenjak menikah dengan kita tuh punya kita tuh. Berarti kalau dia dapat warisan dari orang tuanya, itu punya dia. Bagi nanti jadi warisan tuh. di warisan Iyalah. yang apa? Termasuk suami juga. Termasuk suami dapat setengah atau seperempat. Tapi kalau dia penghasilan dia bekerja selama dia jadi istri kita, maka tergantung tadi. Kalau bapak mengatakan gaji dia milik dia, itu jadi warisan kalau dia meninggal. Kalau gaji bapak bilang itu milik saya, gajimu setor ke saya, itu milik bapak. Atau kalau diam saja otomatis milik suami. Kalau kesepakatan Diam berarti tidak aman dia. Kalau mereka ini sama-sama nggak tahu nih. Ya kan si suami nggak tahu, si istri juga tahu masalah ini kan. Jadi pas si istri meninggal, ya sama suaminya semua. Iya benar. Yang keluarga yang nggak tahu ilmu juga dia, kok sama suaminya semua. Iya, karena milik suaminya. Kan kita nggak tahu dia harus diterangkan kayak jangan kayak saudara gitu. kalau penghasilan awak tadi Ustaz, Kan sudah benar kan? ada kesepakatan istri mana gaji aja lah. Oh iya. Nggak apa-apa. Kan salah. Nggak masalah. Kalau istri bapak bilang nafkah untuk ambo bara kesukuda saya bagi. Boleh. Itu redanya namanya itu. Ustaz, sekarang banyak Ustaz. Kalau suami meninggal, istri langsung mengambil kuasa kan harusnya kan langsung dibagi Ustaz. Nggak usah dibagi. Tapi pada kenyataannya sekarang ini begitu suami meninggal semuanya dikuasai istri. Alasannya kan masih ada anak yang harus diurusnya. Seperti itu semua kerja itu. Tapi kan 5 yang wajib dapat tadi. Ayah, ibu, istri, suami, anak. Kenapa dikasih bagian ibu dulu, bagian ayah dulu? Mereka punya hak 1/6 masing-masing. Istri hanya 1/8. Sisanya anak-anak bagi. You anak ketek-ketek tak apa-apa, tak catatkan hak dia. Itu dilaksanakan harus di depan apa? Harus semuanya terbuka, transparan. Tidak boleh disembunyikan. Semua harta kumpulkan. Akulah peninggalan almarhumah. Saya yang akan dapat warisan. Etong 1, 2, 3. Saya yang nak toret. Selesai Pak. Berarti anak yang sudah mulai remaja yang punya udah berhak dia mengambil sebenarnya. Jangan orang remaja level lagi. Saya berhak tu. Saya mengambilnya, saya kan dia masih apa? Oh ya, kalau sudah balik dia, penguasaan serahkan ke nyoleh. Misalnya dia sudah balik, sudah SMP. Ambil oleh urus dia oleh ratunya tu. Kalau masih kanak-kanak, kena akalnya belum ada, boleh dikelola dulu. Itu yang ibunya masih. Itu ibunya kelola. Gitu. Itu yang sekarang naik di Ustaz. Oh banyak. Ibu menguasai semuanya. Tak boleh. Nanti kalau menikah lagi dia dengan laki-laki lain. Sebenarnya ini belum dibagi ke anak-anak. Ya kalau salih suami yang kedua ke enggak. Nyambil sadonya. Kan banyak kasus begitu Pak. Yang ada ibu, anak ketek-ketek belum dibagi lah. Nama anak ketek-ketek itu jangan mudo ibu kah? Oh sebut laki-laki dia nikah. Laki-laki kau tak tahu jual agama lah. Nyelambui sadonya. Dapat anak-anak lah Pak, gigit jari sadonya kan. Kan zalim nama tu makan tanah yatim nama tu. Itu yang istri yang Ha? istri yang Iya, kalau dia anakmu istri yang berdosa. Makanya dibagi langsung warisan tu. Capek pembagiannya tu. Tak boleh lama-lama lah. Gitu. Tapi tiba di anak-anaknya tidak dikelola secara baik, rumah tidak dijaga, tidak gimana? Haknya lah tu, kau campaan, kau bakar tu. Ale, haratoinyo mah. Tidak, berarti kayu itu.
Artinya kayu tu mah. Orang tuanya dulu susah membangun. Ya enggak tentu dirinya ni ratunya gini bang ale. Berarti kalau nabi ada nyo dia ke. Ya. Ya bisa jadi Pak. Apaknya mau yo motor kan payah beli Honda. Tiba-tiba jadi warisan sampai dia Honda aku je calik saya pandai-pandai tu hari kan. Mana itu ketujuh dia bahagia bila Honda beli tu. Nya barang inyo mah. Iya. Jadi kalau itu tu adalah urusan inyo dah tu. Kamu harap tu lah milik inyo. Inyo ni tanggung jawab besok tanya di akhirat lah. Ya. Baku disia-siakan harap tu lah. Tapi tak ada urusannya dengan bapaknya lah. Karena harap tu kalau pindah tangan mah. Maka ketika kita meninggal dunia tu harap tu kalau punya orang tinggal lah. Tak punya awak itu. Ustaz, ada pula yang di masyarakat yang apa? Kalau kita berseteru di masalah harta, orang tua kita akan susah di akhirat. Itu benar. Tak. Tak ada urusannya lah. Itu mempertakui awak yang tangkat. Kan gitu kan takui orang kaya jadi awak tu. Samanya dulu tu anak duduk terbantah kan dibisuang go nya campak langsung mantap. Tapi kalau dikecen jangan duduk terbantah palu kat situ ya. Sebantah kan lama lah caknya dia jawab tu. Tapi orang dibisui kuang go nya campaknya langsung. Tu petakui nama tu. Kan samanya tu jauh tak kaya ratu kau mengiling-iling dalam tanah dia. Itu mitos tu. Dia duduk di tak waktu Mekari di muka pintu je. Duduk ialah kalau mengalami itu tak. Kalau misalnya ada yang meninggal kalau kita tu kebiasaan yang harus kita jaga itu kan. Kalau meninggal. Ya, misalnya menjaga hubungannya orang yang biasa dia. Oh ya. Itu tidak ada sebenarnya. Kalau udah meninggal tu urusan dah habis. Urusan kalau udah meninggal tu paling doa kita saja. Tidak ada masalah lagi. Hartanya udah kita bagi sama-sama. Bukan harta dia lagi kan. Warisan tu udah pindah pemilik dia. Kalau hubungan sosial tidak ada masalah, tidak ada hubungan lagi. Ada yang meninggal, habis meninggal misalnya bapaknya kawanku itu tidak ada silaturahmi. Ya tak ada masalah, tu urusan dia lah. Tak ada urusan dengan mayat lagi. Masalahnya tapi aku minta anak aku kayaknya itu DP baku. Orang yang sudah mati itu tidak ada lagi urusan, habis. Banyak ada itu tu. Pasti kasihan kali apa namanya si almarhum punya harta lah kan motor atau mobil gitu nah. Setelah itu yang si ahli warisnya sebelumnya membayar utang lo kira kendaraan itu lah dibagi-baginya gitu kan. Itu salah ahli waris lah. Mungkin dia baginya ke anaknya yang lain gitu kan. Dia ayahnya tadi. Dia yang ahli waris tadi itu kan. Ya bayar utang dulu baru bisa bisa. Bayarlah utang dulu. Ahli waris lah. Yang mati tidak ada lagi. Yang mati itu dia sudah meninggalkan harta. Harta itu harta dia. Mana yang harta dia? Hutang dan wasiat. Lebih dari hutang dan wasiat itu harta orang tinggal. Sekarang dia tidak bayarkan hutang itu, berarti dia mengambil harta si mayat tadi. Berarti kalau saudaranya yang mengambil hartanya berarti tanggung jawab kalau saudara. Ya, di saudaranya di akhirat. Biarlah saudaranya membayarkan hutang nanti. Dengan amal dia atau dengan dosa orang diberikan kepadanya. Kalau ada hutang Ustaz tapi tidak tertulis, orang datang Saksi. Tidak ada saksi. Tidak ada saksi, kalah lahnya. Jadi statusnya gimana? Ya kalau mau dibayarkan alhamdulillah. Kalau tidak diakui tidak masalah. Berarti salah Pak tadi. Baru tidak ada saksi. Berarti yang mayat gimana? Tuntut dia akhirat besok. Tuntut. Iyalah. Berarti dia tetap berhutang. Iyalah, berhutang lah tetap. Berarti yang mayat juga salah misalnya. Iyalah. Berarti dunia kalah dia. Cuman ahli waris bisa menolak untuk membayarkan karena ada bukti. Dan kalau ditolaknya dia benar juga ahli waris. Ini pakai dan manfaatnya. Nampak apa kayu Itu makanya utang piutang tu Pak pakai catatan. Walaupun 1 juta, 2 juta catat. Ada buktinya. Jadi ketika ada yang meninggal besok tinggal membaca lihat saya buktinya besok punya hutang kuah. Gitu. Walaupun dosa anak Pak. Kadang-kadang waktu dosa anak aku jadi masalah aku kemudian tu Pak. Nah, kalau tidak diagen salah jadi salah nama hutang. Sebab kalau yang namanya hutang mesti dibayar kan.